Hai, semangat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang ASEAN. Apa itu ASEAN? Apakah kalian sudah pernah dengar informasi tentang ASEAN? Nah, pada video kali ini akan dibahas beberapa hal tentang ASEAN. Yang pertama, tentang latar belakang berdirinya ASEAN. Yang kedua, tujuan berdirinya ASEAN. Yang ketiga, negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, masih banyak pembahasan tentang ASEAN. Jadi, pada video pembahasan tentang ASEAN akan dibagi menjadi beberapa video. Untuk video saat ini, hanya membahas 3 poin ini saja ya. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan penjelasan berikut ini. Latar belakang berdirinya ASEAN. ASEAN adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Latar belakang berdirinya ASEAN karena adanya beberapa persamaan yang dimiliki oleh negara-negara anggotanya. Persamaan tersebut dapat Anda lihat dalam bagan berikut ini. Latar belakang berdirinya ASEAN. Yang pertama, adanya persamaan letak wilayah atau geografis. Negara-negara ASEAN berada dalam wilayah yang sama dengan letak yang berdekatan di lingkup Asia Tenggara. Yang kedua, adanya persamaan budaya. Adanya kemiripan warna kulit, kebiasaan, makanan pokok, dan adat istiadat. Yang ketiga, karena adanya persamaan nasib. Sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing, kecuali negara Thailand. Yang keempat, persamaan kepentingan. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menyejahterakan masyarakat di berbagai bidang. Persamaan ini memudahkan negara-negara anggota ASEAN untuk saling bekerja sama dalam berbagai bidang, terutama setelah lepas dari penjajahan bangsa asing. Sekarang, marilah kita telusuri perjalanan terbentuknya ASEAN. Berdirinya ASEAN diawali dengan adanya pertemuan 5 perwakilan Menteri Luar Negeri negara-negara Asia Tenggara di Bangkok pada tanggal 5 hingga 8 Agustus 1967, yaitu Indonesia diwakilkan oleh Adam Malik, Malaysia diwakilkan oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakilkan oleh Raja Ratman, Thailand diwakilkan oleh Thanat Khoman, Filipina diwakilkan oleh Narciso Ramos. Dalam pertemuan tersebut, kelima menteri luar negeri menandatangani kesepakatan yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok, organisasi ASEAN secara resmi berdiri dan sejak saat itu ASEAN membuka diri untuk menerima anggota baru. Itulah latar belakang berdirinya ASEAN. Silahkan dicatat terlebih dahulu informasi-informasi penting tentang latar belakang berdirinya ASEAN. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tujuan berdirinya ASEAN. ASEAN sebagai organisasi bangsa-bangsa di Asia Tenggara memiliki tujuan yang telah disepakati oleh semua anggotanya. Tujuan tersebut tertulis dalam Deklarasi Bangkok atau Piagam Bangkok yang ditandatangani oleh 5 pendiri ASEAN. Adapun tujuan berdirinya ASEAN antara lain: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan dalam wilayah ASEAN.
2. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui kewajiban menghormati keadilan negara-negara di kawasan dan patuh pada piagam PBB. 3. Mempromosikan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Keempat, membantu satu sama lain dalam bentuk pelatihan dan fasilitas riset. Kelima, berkolaborasi secara efektif untuk mengembangkan agrikultur dan industri yang lebih baik, perluasan wilayah dagang, perkembangan transportasi dan fasilitas komunikasi, serta menaikkan derajat hidup warga negaranya. Keenam, mempromosikan studi terhadap Asia Tenggara. Dan ketujuh, menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama, serta membuka peluang untuk hubungan yang lebih dekat. Itulah tujuan berdirinya ASEAN. Silahkan kalian pahami dari ketujuh tujuan tersebut. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang ketiga, ada sekilas mengenai ASEAN. Gambar tersebut merupakan lambang dari ASEAN. Lambang ASEAN ini diresmikan pada bulan Juli tahun 1997. Gagasan dasar rancangan lambang ASEAN adalah tanaman padi, ornamen garis melengkung kuning. Padi adalah makanan pokok kebanyakan masyarakat Asia Tenggara serta perlambang kemakmuran. Inilah sekilas informasi mengenai ASEAN. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu negara-negara anggota ASEAN. Pada bagian sebelumnya, kita telah membahas latar belakang dan tujuan berdirinya ASEAN. Sekarang, kita akan bersama-sama membahas negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Perhatikan peta di bawah ini. Negara mana saja yang terdapat dalam peta tersebut? Dapatkah Anda menyebutkannya satu persatu? Setelah ASEAN diresmikan oleh 5 negara pendirinya, negara-negara lain yang berada dalam wilayah Asia Tenggara ikut bergabung dalam organisasi ASEAN. Sampai saat ini, sudah 10 negara yang tergabung dalam ASEAN. Berikut adalah negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia. Ibu kota negara DKI Jakarta. Hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal bergabung di ASEAN 8 Agustus 1967 sebagai negara pendiri ASEAN. Bentuk pemerintahan Republik, Bahasa Persatuan Indonesia. Mata uang rupiah. Yang kedua adalah Filipina. Ibu kota negara Manila. Hari kemerdekaan 4 Juli 1946. Tanggal bergabung di ASEAN 8 Agustus 1967. Negara pendiri ASEAN. Bentuk pemerintahan Republik, Bahasa Persatuan Tagalog, dan mata uang peso Filipina. Negara yang ketiga adalah negara Malaysia. Ibu kota negaranya Kuala Lumpur. Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957 dari Inggris. Tanggal bergabung di ASEAN 8 Agustus 1967, termasuk negara pendiri ASEAN. Bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Bahasa persatuan Melayu, mata uang ringgit. Negara yang keempat adalah Singapura. Ibu kota negara Singapura. Hari kemerdekaan 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia. Tanggal bergabung di ASEAN pada 8 Agustus 1967, termasuk negara pendiri. Bentuk pemerintahan Republik, Bahasa Persatuan Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura. Anggota berikutnya adalah Thailand. Ibu kota negara Bangkok.
Hari kemerdekaan Thailand tidak pernah dijajah. Tanggal bergabung di ASEAN yaitu 8 Agustus 1967, termasuk negara pendiri. Bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Bahasa persatuan Thai, mata uang baht. Selanjutnya Brunei Darussalam. Ibu kota negara Bandar Seri Begawan. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984 dari Inggris. Tanggal bergabung di ASEAN 7 Januari 1984. Bentuk pemerintahan monarki absolut. Bahasa persatuan Melayu. Mata uang dolar Brunei. Selanjutnya Vietnam. Ibu kota Hanoi. Hari kemerdekaan 2 September 1945 dari Prancis. Hari pembebasan 2 Juli 1976. Tanggal bergabung di ASEAN 28 Juli 1995. Bentuk pemerintahan Republik Sosialis. Bahasa persatuan Vietnam, mata uang dong. Laos, ibu kota negara Vientiane. Hari kemerdekaan 22 Oktober 1953 dari Prancis. Hari jadi Republik Laos 2 Desember 1975. Tanggal bergabung di ASEAN 23 Juli 1997. Bentuk pemerintahan Republik Sosialis. Bahasa persatuan Laos, mata uang KIP. Selanjutnya ada Myanmar. Ibu kota negara Nay Pyi Taw. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948 dari Inggris. Tanggal bergabung di ASEAN 23 Juli 1997. Bentuk pemerintahan Republik. Bahasa persatuan Burma, mata uang Kyat. Dan negara terakhir yaitu Kamboja. Ibu kota negara Phnom Penh. Hari kemerdekaan 9 November 1953 dari Prancis. Tanggal bergabung di ASEAN 30 April 1999. Bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Bahasa persatuan Khmer, mata uang rial. Nah, itulah informasi mengenai 10 negara sebagai anggota ASEAN. Pada video kali ini hanya membahas 3 materi tersebut saja. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang letak wilayah ASEAN, karakteristik Asia Tenggara, dan keunggulan negara-negara ASEAN. Masih banyak lagi informasi mengenai ASEAN yang akan dibahas pada YouTube channel ini. Silahkan kalian rangkum terlebih dahulu materi ASEAN yang pertama. Apabila ada hal-hal yang tidak dipahami, silahkan boleh langsung ditanyakan saja melalui kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.